Para pemirsa, Anda akan saya ajak ikut serta dalam perjalanan kami menyusuri jalur sempit berliku dengan beberapa titik terdapat tanjakan yang sangat ekstrim, namun menyajikan pemandangan yang sangat indah. Inilah kawasan Pegunungan Menoreh yang sangat legendaris karena pernah menjadi tajuk dalam cerita bersambung karya S.H. Mintardja. Bahkan masuk dalam buku Guinness Book of Record sebagai cerita bersambung dengan episode terpanjang di dunia. Bagi Anda yang sudah terlahir di atas 50 tahun yang lalu, tentu akan mengenal bahkan akrab dengan sebuah cerita bersambung dengan judul Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintardja yang setiap hari ditayangkan oleh Harian Kedaulatan Rakyat, bahkan dibuat buku novel secara serial. Dan inilah penampakan seperti apa. Para pemirsa, saya ajak langsung bersama kami menyusuri setiap jengkal perjalanan ekstrim yang menyusuri punggung dan kaki Bukit Menoreh. Perjalanan ini tentu saja bukan sekedar piknik atau tamasya, tetapi merupakan perjalanan spiritual yang penuh makna di mana kami akan melaksanakan ritual suci berupa pelukatan dan ruwat Murwokolo Cukur Kunjung Gelung. Dapat dikatakan juga perjalanan sakral sebagai misi untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Perjalanan ini tentunya menjadi sakral karena ada beberapa faktor yang membuatnya sakral. Yang pertama adalah ritual pelukatan di Sendang Kawidodaren dan ruwat Murwokolo Cukur Kunjung Gelung. Ini merupakan sebuah saran atau perintah dari para leluhur agung agar supaya tempat dan tata cara tradisional Jawa ini bisa digunakan untuk menolong banyak orang, di mana saat ini kondisi ekonomi dan politik dunia yang mengimbas ke dalam negeri skala nasional dirasakan semakin berat karena saat ini sedang terjadi fase perubahan zaman menuju zaman baru atau tatanan dunia baru yang ditandai oleh gejolak politik dan ekonomi sebagai bentuk dinamika menuju tatanan dunia baru yang lebih seimbang dan adil. Meskipun warga dunia khususnya di Nusantara sedang menuju pada tatanan dunia baru yang lebih baik, bukan berarti semata-mata kita semua akan bisa merasakan sisi positif dari semua dinamika ini. Sebab proses seleksi alam tetap berlangsung, bahkan terjadi secara lebih ketat untuk menyaring orang-orang yang pantas untuk mengisi zaman baru nanti. Banyak orang menempuh berbagai cara agar supaya bisa lolos seleksi alam. Namun masih melalui jalan yang penuh ketidakpastian, bahkan bisa disebut jalan yang penuh gambling, bagaikan permainan judi. Namun hal itu berbeda ketika jalan spiritual yang ditempuh merupakan sebuah petunjuk yang diberikan oleh para leluhur agung, bahkan oleh para entitas dewata dan widodari sebagai manifestasi dewa feminin. Kami yakin dan optimis, apa yang menjadi petunjuk para entitas leluhur itu bukanlah jalan yang penuh spekulasi, melainkan jalan yang penuh kepastian. Artinya, apabila kita melaksanakan secara sungguh-sungguh disertai dengan ketulusan hati dan pikiran yang jernih sebagai bentuk pengabdian kita kepada semesta yang termanifestasikan dalam penghormatan terhadap para entitas luhur, maka akan membuahkan hasil yang gemilang, bahkan lebih dari yang kita harapkan selama ini. Nasib kita akan berubah menjadi lebih baik, dan kita akan menjadi pribadi yang lolos seleksi alam, serta layak mengisi tatanan dunia baru yang dalam spiritual Jawa disebut sebagai zaman Kolo Subo atau zaman yang penuh kebahagiaan. Faktor lain yang membuat perjalanan dan ritual ini menjadi sakral adalah faktor lokasinya yang termasuk sangat istimewa, lokasi yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Sebagaimana pernah saya jelaskan di video terdahulu, bahwa kawasan Bukit Menoreh ini terdapat areal yang disebut sebagai Kayangan Suroloyo, yang terdapat 3 puncak gunung yang sangat sakral, yakni yang pertama
Puncak Kayangan Suroloyo, Puncak Widosari, dan Puncak Gunung Kendil. Ketiganya merupakan simbol dari setana para dewa, dan di dalam areal ini terdapat juga beberapa situs sakral yang dilindungi oleh Keraton Yogyakarta sebagai situs spiritual dan budaya yang dilindungi oleh keraton dan negara. Di antaranya adalah Sendang Kadewan, ada Kaendran yang terdapat gerbang Selomatangkep atau pintu gerbang menuju dimensi kayangan, yakni dimensi para dewata dan bidadari. Kemudian ada lagi Tegal Kepanasan dan Puncak Gunung Kendil sebagai tempat di mana Dewa Antogo memberikan penggemblengan. Ada satu tempat yang tidak kalah istimewa, yakni Sendang Kawidodaren, di mana merupakan tempat ritual para leluhur besar Mataram di zaman dahulu, khususnya Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo yang melakukan pelukatan di Sendang Kawidodaren, kemudian dilanjutkan mendaki ke Puncak Widosari dan selanjutnya mendaki untuk mencapai Puncak Kayangan Suroloyo. Dan semua itu merupakan proses perjalanan spiritual yang berat bagi Kanjeng Sultan Agung sebelum beliau menjadi Raja Mataram, penerus Kanjeng Panembahan Senopati. Oleh sebab itu, perjalanan kami juga termasuk napak tilas jalan spiritual para leluhur dalam meraih kemuliaan hidup dan untuk meraih keberuntungan serta keselamatan dalam melewati tataran hidup yang lebih baik dan lebih tinggi derajat kemuliaannya. Napak tilas jalan spiritual yang pernah dilakukan oleh leluhur agung merupakan cara yang efektif untuk kita tempuh, karena jalan spiritual itu di zaman dulu pernah dibuktikan oleh para leluhur agung, sehingga kita lebih mudah mengikuti apa yang pernah ditempuh oleh para leluhur agung dalam meraih kemuliaan hidup dan kemakmuran lahir batin. Apa yang telah dirintis oleh para leluhur agung ini menjadi penuntun dan sekaligus petunjuk bagi kita untuk mengikuti jejak kesuksesan, dan tentu saja para leluhur agung memberikan restu doanya kepada kami semua yang telah mengikuti jejak para leluhur agung. Restu dan doa itu menjadi kekuatan tambahan yang sangat dahsyat, menjadikan jalan spiritual yang kita tempuh menjadi semakin efektif dan manfaatnya benar-benar kita rasakan, bahkan secara instan, tidak perlu menunggu jeda waktu yang lama. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, Anda akan saya ajak untuk menyaksikan bagaimana alam semesta selalu sinkron dan harmonis dengan apa yang kita lakukan dan laksanakan selama perjalanan spiritual dan proses ritual yang sakral ini berlangsung. Hal itu ditandai dengan respon alam semesta yang selalu selaras dan mendukung apa yang sedang kami inginkan dan butuhkan selama prosesi berlangsung. Di antaranya ditandai dengan hujan dan panas, dengan irama yang selaras dengan seluruh kegiatan yang kami lakukan. Bagi Anda yang tidak pernah melewati perjalanan spiritual sesakral ini, tentu kejadian ini akan sangat menakjubkan, bahkan dirasa sangat ajaib, karena Anda akan menyaksikan bahwa alam semesta ini benar-benar hidup dan bisa diajak berkomunikasi maupun berkompromi dengan apa yang sedang kita inginkan. Selamat menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wilujeng rahayu kang tinemu bondolan bejo kang teka saking kersane Gusti, Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi, jaya jaya wijayanti. Kita tadi berhenti di sana, itu Gunung Kendil. Gunung Kendil itu tanahnya Bathara Antogo yang seringkali memberikan gemblengan. Orang mau meningkat derajat pangkat, gembleng dulu. Terus di bawah sini ini tepat sampingnya
Sendang Kawidodaren itu ada mata air Sendang Kadewan. Terus ini Sendang Kawidodaren. Terus di situ tadi Puncak Widosari, yang sana Puncak Kayangan Suroloyo. Dan itu bukan sebutan nama, sekedar nama tok. Memang entitas luhurnya para kadewatan ada beneran, bukan cuma dongeng atau mitologi, bukan. Ini sebelah persis di atas ini yang ada halaman luas, itu namanya Tegal Kepanasan. Sebelahnya sini ada batu besar-besar yang nempel di dinding tebing yang vertikal, tapi bentuknya seperti gapura. Itu namanya Gerbang Selomatangkep. Gerbang Selomatangkep itu gapura menuju Kayangan. Jadi kita kalau lebih mengenal di mana tempat turunnya para dewa itu, kita jadi tahu level tataran tempat itu seperti apa. Para leluhur besar dulu, Kanjeng Sultan Agung juga di sini melaksanakan tirakat. Di Sendang Kawidodaren melukat, dilanjutkan naik ke ke Puncak Widosari, terus terakhir ke Kayangan Suroloyo. Pas mau naik ke Kayangan Suroloyo sempat pingsan. Karena kan zaman dulu kan berat banget kan, tidak ada trapnya, hampir vertikal. Jadi kalau di situ diistilahkan jalmo moro jalmo mati, karena kebanyakan orang yang berusaha naik ke puncak Kayangan Suroloyo itu nggak berhasil. Karena begitu sekali tergelincir nggak tertolong. Tadi kan kalau dilihat dari sana tuh, dari drone itu, yang tebing sebelah utara dan timur dan barat itu vertikal, dan kedalaman vertikal itu ada sekitar 400 meter. Nah terus yang kesini agak begini. Nah ini naiknya dari sini. Ini pun sangat terjal. Jadi zaman dulu orang yang mau naik ke situ sangat sulit, kepleset udah sulit tertolong. Tapi Kanjeng Sultan Agung waktu itu berhasil. Cuma mengalami pingsan karena mungkin saking beratnya kan. Nah kita saat ini itu istilahnya yang empek-empek dayaning berkah para leluhur juga mengikuti jejak atau napak tilas. Artinya begini, napak tilas itu kan ada napak tilas perjuangan, ada napak tilas jalan spiritual. Saat ini kita napak tilas jalan spiritual para leluhur yang sudah membuktikan jalan spiritual yang beliau tempuh pada zaman dulu terbukti bisa mengangkat derajat beliau menjadi raja yang besar. Di sini kita juga mengikuti napak tilas beliau supaya kita mendapatkan anugerah yang besar. Ya tidak menjadi raja, tapi kalau yang dibutuhkan orang zaman sekarang kan setidaknya kita itu bisa mendapatkan kemakmuran lahir batin, kesehatan, selalu dijaga dari segala macam malapetaka, penyakit. Kalaupun kena penyakit mau berat ringan tetap ada jalan untuk sembuh. Itu karena apa? Ya kita dianggap cukup untuk mendapatkan, karena kita dianggap sudah banyak melaksanakan laku spiritual. Dan ini hari ini cukup istimewa ya. Hari ini cukup istimewa karena hari ini ada rawuh Prabu Bathara Katong. Rawuhnya sudah sejak kemarin dari Ponorogo, dan beliau kemudian nyare atau sare tidur di rumah. Terus saat ini beliau juga di sini untuk urun-urun Semburadas, ikut nyengkuyung memberikan doa restu. Kemarin kita diperintah untuk membawa awu untuk nanti ditaburkan melintang di depan pintu masuk dekat ayam, kita letakkan. Itu tahu awu itu untuk apa, tahu nggak? Ada yang tahu nggak awu itu apa? Awu itu untuk menetralisir, istilahnya digroundkan supaya netral. Kalau ada kilat, petir apa itu kan netral kalau sudah ketemu ground, tanah. Abu itu fungsinya seperti itu. Makanya kalau ada gempa, ada gunung meletus, bencana alam, terutama gempa bumi, orang yang sedang hamil supaya janinnya nggak gugreh, itu pusernya diolesi abu. Nah kalau sekarang paling gampang ya abu dupa. Nah kemarin itu Romo juga ngambil abu dupa, kita wadahi seperti ini untuk menetralisir semua nanti yang sifatnya jelek, buruk, dan nanti yang tersisa tinggal yang baik. Dan tentunya juga selain yang Prabu Bathara Katong seperti biasa, nanti ada para widodari yang benar-benar turun dari Kayangan dengan tujuan ya untuk membantu pelukatan atau memberikan pelukatan secara langsung.
Nanti kita Lukat ini memang kita didhawuhi untuk mengadakan lukat. ya didhawuhi, bukan ide kreatif kita, bukan, karena nggak berani ya tempat sakral untuk membuat ide kreatif kan nggak berani, nanti neranyak nggak sopan. Tapi kalau sudah ada izin, apalagi perintah ger tulungono wong-wong sing do kesulitan, saiki zamane lagi zaman angel sulit do tulungono wong-wong sing do lagi kesulitan di lukat nang kene anjir sendika dawuh. Itu baru berani. Kalau enggak ya enggak berani. Mangke dumugi sendang terang rumiyin. Tak nyemet dupa ampun udandin kali udut sekedap nggih kula tak nyemet dupa riyen ampun jauh. Ini ini mau rekku mau iki ini kita wes kok aja ditutup rapat iki lho ngisor iki lho. Waduh kae njaluk dupa sik nang anu wae mobil ae wes le wes ini sik ngreksa Gunung Kendil minta rokok karo dupa saka ngisor kono mau wis wis tutup masuk nek turun nang nggon anu kae teras lho nah anu ben remakam sik ana lebih lagi Melen delok saka ndur ya kaya kendil. Melen delok saka ngisor ra ketok. Tambah iki main pitunya ndak teles duitnya mah mboten napa-napa nuwun nih mas tik telung kendaraan kayak puncak Suralaya kayak mubat mabit kayak kanan atas. oh iya itu Lore kuwi tebingnya vertikal. Tak kei kode sik. Penghasilan
penghasilanmu 50 juta, kowe kon manggon nang kene gelem ora le? Yang meriki. Heeh. Gelem ora? Kok jero ngelempar. Wis tak takoni kowe kok. Tergantung kok ya. Bener. Pulau gelem ning nek niki muring-muring. Kan penawaran yang menarik itu mesti ono anune to. Mesti ono tantangane. Empat bulan ya apa? Lima manggon. Maksimal 4 bulan mawon. Oh. Kok 4 bulan. Nah, aku ming seminggu. Di Tegal kepanasan. Kaindran. Ini Tegal panasan kono suwalike Kaindran iki ana watune nempel nang dinding bukit. Kayak gerbang Selo Matangkep itu lho. Aku le weruh nganggo drone. Jadi kayak gapura, jadi gerbang Selo Matangkep, gapura Kayangan itu. Gerbang Kayangan. Nggih, matur nuwun. Sampun diparingi terang. Medun menuju teras ya, Le. Diwangi barang-barangnya. Dupa kembang. Seperti yang sedulur-sedulur saksikan sendiri, tadi menjelang sampai sini kan hujan deras sekali. Dan kita tidak perlu panik gimana-gimana karena kita ritual suci seperti ini sudah mendapatkan restu dari para kadewatan, para leluhur widodari, maka alam semesta tentu akan selaras harmonis dengan apa yang kita harapkan dan kita butuhkan. Seperti itu ya, sedulur-sedulur. Nanti kalau panjenengan sudah sering ikut ritual-ritual, nanti ya menyaksikan seperti ini. Kita tidak pernah takut dengan perubahan cuaca. Ngalir saja diparingi hujan, ya paringi hujan. Kalau sudah sampai tempatnya diparingi terang, kita memang butuh untuk terang dulu ya diparingi kan gitu. Bukan kitanya yang ampuh selalu memodifikasi cuaca sesuai apa yang kita inginkan, enggak. Itu nanti otomatis. Tadi ada yang bisa membaca bahasa alam enggak? Sudah ditunjukkan di depan mata dengan jelas. Mau dijelaskan? Pas berangkat, mau masuk sini hujan sangat besar. Pas tiba di sini, tiba-tiba apa? Terang dan panas. Terus di bawah bersih-bersih, menyiapkan semua. Selesai di bawah, hujan. Karena kita makan acaranya. Ya kan? Selesai makan, berhenti hujan. Kita mulai ritual. Setelah mulai ritual, terus lancar. Meskipun gelap. Nah, setelah yang bagian yang putra, yang kakung, pas yang kakung di dalam kita baru memantrai dan mengupacarani di dalam, selesai langsung bres. Ning yang putri enggak, yang kakung dikepiuri banyu saat di dalam. Terus setelah selesai kita bersih-bersih, sekarang saatnya untuk latihan, diberi lumayan terang lagi. Ini sesuai dengan irama keinginan kita enggak? Kita ingin gini, alam begini. Kita ingin gini, alam begini. Ini namanya kita bisa mengukur seberapa atau kadar keselarasan harmoni kita dengan alam. Kalau orang yang kadarnya sangat rendah, ini tabrakan terus. Ingin begini, alam begini. Kita ingin begini, alam begini. Berbanding. Itu yang jauh dari kabejan, keberuntungan. Ya itu saja ilmunya. Sederhana. Tapi ini nyata di depan mata. Kalau kita telah cermati seperti keajaiban. Makanya kita senang kalau di lapangan itu sekalian yuk lihat buktinya, nggak cuman omon-omon di YouTube ya, tapi yuk yang mau membuktikan ikut kami, kita ini, kalau kita selaras harmonis dengan apa yang diperintah leluhur, alam semesta akan mendukung. Monggo, kita ada waktu 30 menit sebelum nanti Kita minum kopi. hujan lagi ya.
6, 7. Keren. Keren, keren. Tepuk tangan. Terima kasih alam semesta. Ya kan? Sudah memberi kita 30 menit untuk latihan. Yuk, kita ngopi. Kita mau meditasi, tapi ini terus mau deres banget. Yuk. Monggo. Lewat sana saja. Kalau yang berani lewat sini harus menyamping gini. Zaman biyen ngene iki, Mas. Nyuwun paring-paring den. Seh kelingan. Kuku sentu pakang Kanda arum marmara wangi saking Rojal Jalsa Darum Tan samar pamoring sukmo Sinukmoyo Winahyo inga sepi sinimpan telenging kaku pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyo Pindo pesating sumpeno sumusuping rasa